Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali kita dari podcast PKSKBB untuk bincang-bincang bersama Kang Acep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat harus ya. Baik, kita akan tahu nih tentang perkembangan KBB Kabupaten Bandung Barat yang sekarang ini mungkin kita bisa melihat dari berbagai media ya, terutama media sosial bahwa ternyata perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat ini tidak selalu mulus, bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu yang bikin masyarakat menjadi khawatir. Betul. Tanggapan Kang Acep. Iya. Kalau kita bicara KBB ya yang sekarang menginjak usia ke-15 ya, jadi ya? Usia 15 tahun nih. Jadi kalau ukurannya manusia gitu, biasanya ukuran 15 tahun itu lagi masa-masanya remaja kali berkembang ya. Ya harusnya begitu, bahkan sudah bisa berlari ya harusnya tuh. Tidak hanya berjalan tapi sudah berlari kalau ukurannya manusia ya. Tentunya memang agak berbeda, tetapi kalau kita melihat di usia ke-15 tahun, menginjak ke-15 tahun ini KBB ini ternyata persoalannya dan tantangannya luar biasa ya. Memang kalau kita bicara KBB cukup luas juga nih KBB itu. Betul. Karena secara luasan KBB ini luasnya 1.300 km persegi ini. Luas wilayahnya. Iya, luas wilayahnya itu. Jadi mungkin kalau di negara Eropa itu udah ada yang jadi negara itu, ya bukan hanya satu kabupaten gitu ya, kayak Siprus, Malta, Luxembourg, ya ada juga negara Monaco itu negaranya lebih kecil daripada KBB gitu, ya ada Andorra, banyak di Eropa itu negara-negara yang luasannya malah di bawah KBB gitu. Begitu juga jumlah penduduknya kan. Jumlah penduduk KBB itu kurang lebih ada berapa tuh 1.700.000 gitu ya, cukup besar gitu. Sehingga memang pengelolaannya juga memang harus harus luar biasa untuk mengelola ini. Nah di sisi lain memang ketika perjalanan KBB yang usia ke-15 tahun ini ternyata kita 2 kali mendapatkan musibah ini ya, yang dirasakan tidak hanya oleh pemerintahan tapi juga oleh masyarakat karena dampaknya luar biasa ya. Pimpinan atau kepala daerah kita terjerat kasus hukum ya, ini 2 kali ini berturut-turut juga gitu ya. Dan yang terakhir kan kasusnya juga membuat kita merasakan ya bersedih lah ya, bagaimana tidak dalam kondisi kasus korupsi bantuan sosial yang harusnya memang itu bisa dirasakan oleh masyarakat kebermanfaatannya bansos itu, tapi ternyata ada penyelewengan kan ini. Saur Sunda nama teuing. Nah itu yang jadi ini musibah terbesar. Tentunya harapannya ke depan kita memilih pemimpin itu kan memang pemimpin yang tidak hanya juga memperhatikan berkaitan dengan pembangunan. Tidak hanya memperhatikan juga aspek-aspek pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, tetapi juga bisa menjadi contoh dan teladan. Ini penting ya. Terus juga mungkin juga perlu saya sampaikan juga kan, kalau kita bicara tentang pembangunan di KBB, jadi ada indikator juga nih, supaya kita juga jadi fair menilainya. Apa sih indikator keberhasilan dalam pembangunan kan gitu? Setidaknya ada 4 hal ya yang menjadi indikator. Sehingga kita bisa mengukur apakah pembangunan di Kabupaten Bandung Barat ini berhasil ataupun masih belum berhasil, sehingga harus ditingkatkan. Ini juga jadi penting dan masyarakat menjadi tahu. Apa itu 4 indikatornya? Nah ini juga mungkin perlu jadi bahan untuk supaya masyarakat kita tahu. Betul. Yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Yang kedua kalau saya menyampaikan gini rasio ya, jadi rasio tentang kesenjangan. Terus yang ketiga tentang standar kualitas hidup tuh ya. Nah, yang keempat bagaimana pembangunan berkelanjutan ya, Kalau ada nambahkan 1 lagi menjadi 5, saya sih berpikir bagaimana juga meningkatnya orang-orang yang bahagia. Ya, ini penting juga. Ini indikator. Ini indikator ini. Iya, indikator sering terlupakan. Betul. Bahagia itu merupakan bagian dari kemajuan. Iya, itu penting kalau masyarakatnya nggak bahagia juga begitu.
Dan ini bisa mengcover kekurangan ekonomi, kekurangan kualitas hidup kalau bahagia. Ya, yang penting bahagia kan, ada istilah bahagia, begitu. Ya, dan bahagia itu sederhana. Ya. Jadi setidaknya ada 4+1 ya indikator-indikator dari yang tadi disebutkan pembangunan di Bandung Barat ini. Nah, kalau saya bahas satu persatu misalkan tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ini sudah mentargetkan di tahun 2021 pertumbuhan ekonominya di 6,1 ya, 6,1% gitu. Pertumbuhan ekonominya. Dan ternyata pencapaiannya kalau tidak salah di tahun 2021 itu hanya 3,1%. Oh, jadi sekitar 50% ya dari tahun. Ya, jadi tidak tercapai. Tentunya ini banyak hal yang menyebabkan tidak tercapai. Bisa jadi karena memang ada persoalan kemarin ya, ada pandemi ataupun dan lain sebagainya. Tetapi ini kan jadi hal juga menjadi harus pelajaran kenapa tidak tercapai kan gitu. Kalau kita hanya sekedar alasan saja kan gitu, pasti semua bisa jadi akan alasan gitu. Tapi ini kan untuk mendorong tidak hanya pemerintah sebetulnya, ini masyarakat juga harus memahami. Karena kalau pertumbuhan ekonomi tadi kan indikator berarti pembangunan kita persoalan ya. Kalau hanya mencapai 3% itu kan ya mungkin kalau kota-kota seperti Cimahi ya bolehlah. Ini kan kita luas begini, harusnya pembangunannya lebih tumbuh lagi dari itu ya. Walaupun memang kan sekali lagi dipengaruhi banyak hal. Tapi ini kalau kita sudah mentargetkan artinya kan harus dicapai kan gitu. Jangan karena kita ditargetkan tidak tercapai, kita beralasan banyak hal ya. Walaupun mungkin ada sisi-sisi benarnya alasan-alasan itu, tapi tetap kira-kira ya kalau seperti KBB itu harusnya memang di atas 6% gitu untuk bisa lebih cepat pembangunannya itu. Kan gitu. Nah, yang paling penting tentunya kalau kita juga bicara aspek tentang pertumbuhan ekonomi itu juga pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ataupun juga ormas, LSM, partai politik dan masyarakat juga harus jelas arah pembangunan kita kemana kan gitu. Ya walaupun kita tahu ya ada visinya dari Kabupaten Bandung Barat hari ini kan akur ya. Akur itu kan kita udah, saya tidak tahu juga masyarakat paham juga nggak gitu. Yang kedengaran itu akur ya. Kalau bahasa Sundanya akur itu kan rukun kan. Ya secara artinya adalah rukun. Tetapi kan diartikan lagi gitu. Betul. Ya. A-nya itu aspiratif kan gitu. K-nya kreatif, U-nya unggul, R-nya religius kan gitu. Bahkan disampaikan juga akur berbasiskan pembangunan ekonomi dan juga mengoptimalkan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Bagus sekali itu visinya kan. Hanya saja visi ini kalau kita bicara positioning hari ini seberapa pencapaiannya ini kan penting ya. Kalau bicara visi itu kan ibarat target. Kalau kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, sekarang posisi kita di kilometer berapa kan itu. Betul. Gitu ya. Itu supaya jelas positioningnya. Tapi kalau kita tidak jelas positioningnya kan nggak terukur akhirnya. Mengalir. Iya, apalagi misalkan tadi ya aspiratif ya. Betul. Bagaimana masyarakat misalkan menyampaikan keluhan-keluhannya ya. Sehingga ini ditangkap oleh anggota legislatif, oleh partai politik ataupun hal yang lainnya. Termasuk oleh itu ya, yang paling penting juga pemerintah daerah, bagaimana mengakomodir ataupun juga mendengar aspirasi di masyarakat gitu. Hari ini kan juga banyak keluhan-keluhan yang saya pikir belum selesai, belum bisa menjawab ataupun belum menemukan solusi-solusinya. Saya beberapa waktu yang lalu jalan di Parongpong ya, di Parongpong kalau mau ke arah Cigugur ya, Cisarua itu, saya melihat ada longsor itu. Itu kalau nggak salah sudah lebih dari setahun lebih kali ya, 2 tahun. Ya walaupun memang informasinya itu jalan, kalau nggak salah jalan provinsi ya. Tetapi apa kita memang tidak coba usahakan gitu sampai masyarakat itu keluhan, aspirasi masyarakat dan lain sebagainya kan, karena itu lalu lintasnya jadi terhambat. Betul. Dan ternyata tidak hanya di situ, ya kan? Ada juga di Cisarua kalau tidak salah tuh ya, di Cisarua yang dekat Curug Pelangi ya Curug Cimahi ya dulu tuh namanya tuh ya. Itu longsor juga dan itu saya pikir sudah lebih dari setahun itu juga ya. Nah inilah hal-hal yang seperti ini, aspirasi kita, mudah-mudahan ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga saya yakin dan percaya beliau pun juga
peduli dengan hal ini, visi ini, tinggal saja mungkin meningkatkan bagaimana kinerjanya, ya, termasuk juga kreatif ya. Nah, kalau kita bicara kreatif begini, Teh Lia, kalau kita sebut nama Kabupaten Bandung Barat, kira-kira yang diucapkan, yang dipikir di masyarakat itu apa ya? Khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kalau disebut kata Kabupaten Bandung Barat, apalagi mungkin orang-orang yang di luar Kabupaten Bandung Barat gitu. Ya, kesundaan lah. Ya, ada satu kata yang apa namanya tuh, keunikannya apa gitu ya. Saya beberapa punya teman dari mana, dari Jakarta, teman dari luar pulau juga ada. Kalau saya sebutkan, kira-kira Kabupaten Bandung Barat apa? Rata-rata belum bisa menyebutkan spesifik ya. Iya. Kalau Kota Bandung mungkin masih bisa tuh. Misalkan kalau disebut Kota Bandung, oh iya, industri pesawat terbang misalkan kan. Kota Bandung, distronya katanya. Kota Bandung, apalagi kulinernya gitu. Paling Lembang juga itu kadang-kadang ada yang tahu itu di Bandung Barat atau Lembang. Nah, jadi kita tuh ya artinya kan ada kesenjangan juga. Inginnya kan kalau disebut dengan kata Bandung Barat, orang langsung itu ya. Nah, ini kan sisi-sisi kreatif itu. Walaupun kita juga dengar ya, waktu kalau kita disebut Cililin apa, Teh Lia? Wajib. Nah, maksudnya langsung otomatis begitu. Tapi kan itu skala kecamatan gitu. Iya. Atau kalau memang udah ada yang unik gitu, tapi skala-skalanya memang skala kecamatan, tapi belum Bandung Barat. Contoh misalnya Cihideung, tadi apa? Bunga-bunga. Nah, maunya ke depan kita itu, kalau kita disebut Kabupaten Bandung Barat itu langsung tergambarkan ya. Memang dulu sih sempat ada istilah Bosha ya. Planetarium ya, tapi nampaknya hari ini belum juga teroptimalkan juga. Iya. Nah, kedepannya ini kan jadi hal yang membuat kita untuk berpikir bagaimana, sekali lagi ini juga kaitan dengan visi ya, dengan kreativitas. Apalagi kalau bicara unggul kan gitu. Yeah. Bagaimana unggul dibanding apa kan gitu. Keunggulan ini kan harapannya betul. Jadi ada bisa lebih spesifik lagi, kita bisa ya sama ya, sebetulnya Jawa Barat juara juga ya, hampir sama mungkin bisa ini. Tapi kita bisa tonjolkan mana keunggulan kita nih ya. Dan ini saya pikir tidak hanya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat aja, semua kita ini. Kita harus bisa apa keunggulan kita ya. Dulu kita kenal juga di Gunung Halu ya. Juara ternyata, juaranya unggul tuh. Apa? Kopi Gunung Halu. Terkenal bahkan kalau tidak salah waktu zaman Kang Aher ya sebagai gubernur itu salah satu juara kopi di dunia itu dari Gunung Halu kan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang saya pikir perlu difasilitasi. Pemerintahan pun juga harus hadir ya, sehingga keunggulan-keunggulan itu ketika tidak hanya disebut nama Kabupaten Bandung Barat ingat dengan itu, tapi memang realitas dan kenyataannya pun juga di masyarakat itu betul-betul memang unggul kita ya, apalagi religius juga ya. Nah, ini yang berat. Iya. Jadi kalau kita bicara religius, ini memang harus terukur juga ya. Religius kita, apalagi tantangan kita hari ini. Saya kemarin berjalan ke beberapa tempat ke selatan itu, sudah mulai hilang saya pikir kebiasaan atau tradisi ya, yaitu maghrib mengaji ini ya. Maghrib mengaji sudah, apalagi di daerah-daerah atau di kota-kota atau di kelurahan-kelurahan desa-desa yang sudah penduduknya padat ini. Dulu kan kalau di tradisi-tradisi kita kalau maghrib mengaji, apalagi di kampung-kampung gitu kan masih terdengar suara-suara itu, atau di musola, di masjid kan gitu. Nah, hari ini sudah mulai nampaknya agak luntur. Nah, artinya ya? Betul, kalau kita bicara visinya religius harusnya kita ini meningkat. Makanya salah satu PKS ini berpikir begini, kalau memang salah satu bahwa pembangunan itu juga meningkat, salah satunya aspek religiusnya. Betul. Jadi tingkat keberagamaannya tuh meningkat gitu deh. Begitu. Saya teringat ada ada seorang ulama Al-Mawardi ya, dalam kitabnya As-Sultan Al-Ahkam wa Sultaniyah itu. Beliau menyampaikan ternyata tujuannya berpolitik, salah satunya tujuannya mengelola negara itu dua, kalau beliau tuh mengatakan. Yang pertama adalah siasatuddin, ya, yang pertama adalah hirasatuddin, yang kedua siasatuddin ya. Jadi hirasatuddin itu menjaga agama. Menjaga agama. Ya, menjaga agama ini jangan sampai terjadi ada penistaan agama kan gitu. Dijaga agama ini, bahkan termasuk penjagaan itu juga dalam peningkatan keberagaman gitu di masyarakat kita. Karena ini menjadi saya pikir ini juga salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan.
Ya yang kedua ya jelas gitu ya, Siasatu Dunya itu mengelola dunia ini, sumber daya kita. Begitu. Menarik sekali ya, terutama ini berkaitan dengan ekonomi. Pasti akan ada henti-hentinya kalau kita berbicara masalah perkembangan ekonomi, realitas masyarakat yang katanya harusnya sih sudah banyak peningkatan dari sisi kesejahteraan. Betul. Tapi ternyata kalau kita lihat di lapangan ya, Kang Acep ya, masih banyak juga sisi-sisi di Kabupaten Bandung Barat ini yang cukup memprihatinkan seperti itu. Betul. Kita akan sampai kepada episode berikutnya. Tunggu di podcast PKS KBB berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.